Oke, bertemu lagi dengan materi sistem ekskresi sesi 2, yakni kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya ginjal, ya, sama pengertian-pengertian yang berhubungan dengan ekskresi. Nah, karena kita sudah bahas ginjal dan selesai, kita akan membahas 3 organ lainnya, yakni kulit, hati, dan juga paru-paru, ya. Lalu kita masuk dengan organ kedua atau kulit. Dalam hal ini bahasa Latin dari kulit itu disebut juga cutaneus atau disebut juga dengan integumen. Kulit ini kamu bisa lihat dan jelas oleh indera panca indera kamu yang namanya mata, ya. Kulit ini adalah lapisan pelindung paling pertama yang menjadi lapisan yang dibentuk oleh epitel, ya. Ada 3 lapisan kulit kita. Yang pertama itu ada epidermis, ya. Yang kedua itu ada dermis, lalu ada di bawah dermis itu ada namanya jaringan lekat bawah kulit atau disebut juga jaringan di bawah kulit, ya. Terus kemudian epidermis itu punya 4 lapisan sebenarnya, ya. Ada namanya stratum corneum, ada namanya stratum lucidum, ya, tapi di sini nggak ada stratum lucidumnya. Lalu ada stratum germinativum dan ada namanya stratum granulosum. Atau ada juga yang membagi epidermis jadi 2 lapisan yang disebut dengan lapisan tanduk dan ada yang membentuk kata lapisan Malpighi. Itu sebenarnya masih bagian yang sama atau komposisi yang sama dengan apa yang ada pada stratum, ya. Nah, lapisan tanduk atau lapisan Malpighi itu punya 2 kondisi yang berbeda. Lapisan tanduk itu yang paling atas ini nih, yang paling kelihatan oleh panca indera kita nih tadi. Ya, lapisan tanduk atau dalam hal ini stratum corneum itu dibangun sama yang namanya sel-sel mati. Sel-sel mati yang mudah mengelupas. Jadi kalau kamu menemukan kulit kamu itu bisa terkelupas, nah itu adalah lapisan tanduk kamu. Terus kok nggak sakit, kok nggak berdarah, karena itu dibangun oleh sel-sel mati dan di sana tidak ada yang namanya saraf sehingga nggak rasa sakit, dan di sana juga tidak ada yang namanya darah sehingga tidak berdarah ketika dia terlepas atau mengelupas. Tapi kok nggak habis tuh kulitnya, karena masih ada lapisan pengganti yang disebut sebagai sel-sel hidup. Nah, itulah si lapisan Malpighi dan itu berada di stratum germinativum. Itu lapisan Malpighi ini berisikan sel-sel hidup yang menggantikan sel-sel mati ketika lapisan tanduk mengelupas. Lalu kemudian di sini itu terdapat yang namanya pigmen. Pigmen ini disebut juga dengan pigmen melanin, bukan melamin. Kalau melamin itu bagian yang membentuk kayak zat kimia gitu ya. Kalau ini melanin. Nah, di lapisan tanduk dan Malpighi juga terdapat yang namanya zat keratin gitu ya. Melanin ini sebenarnya sebagai pelindung terhadap yang namanya sinar UV. Jadi sekarang tuh lagi ngetren karena di zaman-zaman corona now ya kan, itu ada seorang sedang melakukan yang namanya berjemur. Tapi tidak bagus juga berjemur di siang hari. Kenapa? Karena kamu bisa merusak pigmen. Melanin ini melindungi kamu dari sinar matahari yang mengakibatkan kulit kamu bisa rusak. Ketika seseorang berjemur terlalu siang, itu bisa mengakibatkan melanin ini, pigmen ini rusak, terbakar, hingga kemudian dia bisa menjadi kanker yang disebut sebagai kanker kulit. Jadi hati-hati berjemur. Yang paling baik itu sebenarnya berjemur di pukul 7 hingga pukul 9. Itu matahari yang cukup baik, walaupun mungkin di jam 10 masih baik. Tapi di tiap-tiap wilayah itu memiliki kadar intensitas cahaya yang berbeda-beda. Kalau kamu tidak tahu berapa intensitasnya, bisa dicek melalui aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Itu bisa mengetahui berapa suhu yang ada di saat itu kamu dapatkan, misalnya berapa suhu matahari saat itu yang kamu terima. Jadi jangan sampai melebihi melebihi yang namanya suhu-suhu di atas 40 derajat. Kalau bisa ya jangan, karena itu bisa membakar kulit kamu, bisa mengakibatkan
kanker kulit tadi gitu loh ya. Jadi tetap harus dijaga. Nah, melanin ini juga bisa memberikan warna bagi kulit kamu, dalam artian kalau seseorang melaninnya itu dikit, itu lebih sedikit yang terbentuk hingga maksudnya berubah warna. Kalau seorang melanin sedikit, dia kulitnya cenderung lebih ke arah terang atau dalam hal ini putih. Terus kalau orang melaninnya sedang-sedang, ya mungkin warnanya agak gelap-gelap dikit ya, tapi bukan hitam. Ketika orang memiliki melanin yang banyak, nah itu bisa mengakibatkan warna kulit menjadi lebih gelap, kecoklatan, bukan hitam sebenarnya, kecoklatan. Nah, tapi ada orang yang terlahir kekurangan pigmen melanin. Dampaknya apa? Nah, dia bisa mengalami yang namanya gangguan atau penyakit yang disebut juga dengan albino. Gitu. Ya. Albino itu tuh kondisinya tuh fisiknya kelihatannya putih, tapi putihnya putih pucat, matanya itu juga kayak agak lebih terang gitu ya. Rambutnya juga pirang gitu ya. Orang-orang yang dengan kondisi seperti ini memang mereka harus menjaga betul penerimaan cahaya matahari agar dia tidak terpapar atau tidak mengalami kanker kulit itu ya. Terus di posisi epidermis ini juga ada saraf sebenarnya, tapi saraf ini masih di bagian yang namanya stratum germinativum dengan stratum granulosum. Di sini ada saraf yang disebut dengan saraf ujung saraf tanpa selaput. Sebenarnya ini akan kita bahas di materi sistem saraf. Cuman materi sistem saraf ada di pelajaran kelas 9. Nanti kamu ketemu, karena ini kan sekarang kamu belajar di kelas 8 ya. Nah, ini bisa menerima yang namanya rangsangan berupa nyeri, sakit ketika kamu dicubit. Makanya kenapa kok cubit itu dikit itu sakit? Karena kan kamu sedang menekan ujung saraf tanpa selaput yang berada di lapisan epidermis gitu. Terus di bawahnya epidermis itu terdapat lapisan dermis. Lapisan dermis ini lapisan yang lebih tebal. Dia dibangun oleh banyak hal. Mulai dari ada namanya rambut ya, diserta dengan akar-akarnya. Dari sini nanti keluar rambut, tapi kemudian dia muncul kok di atas permukaan kulit gitu ya, karena dia tumbuh keluar, dia akan menembus lapisan dermis, menembus lapisan epidermis, dia akan keluar melalui pori-pori kulit gitu. Terus kemudian rambut ini buat apa? Sebenarnya dia sebagai salah satu untuk menangkap debu-debu atau kotoran. Jadi sebenarnya gimana sih ketika seorang itu wax ya kan, atau misalnya membersihkan rambut terlalu sampai ke akar-akar tuh sebenarnya nggak bagus, karena kamu membuka pori-pori lebih besar dan kemungkinan masuknya zat-zat itu jauh lebih kuat, apalagi zat kimia. Tapi sebenarnya kulit itu tuh anti air, maksudnya sekalipun kamu menyiram air ke tubuh kamu atau dalam hal ini mandi, dia tidak akan masuk dalam tubuh. Tapi kalau yang namanya zat kimia itu bisa masuk ke dalam karena dia partikelnya lebih kecil gitu. Terus kemudian ada di situ nanti otot penegak rambut. Saat kamu mengalami kondisi takut, mengalami kondisi merinding, nah, itu disebabkan oleh otot rambut kamu yang mendirikan rambut. Itu kalau kamu mengalami tekanan-tekanan seperti ketakutan atau pengen pipis. Nah, itu kalau pengen pipis terus nahan, belum disuruh pipis juga belum boleh ya kan misalnya. Nah, itu bisa mengakibatkan kita kayak merinding gitu ya. Kayak getar-getar gitu. Nah, itu adalah kondisi di mana otot kamu sedang menegakkan rambut. Terus kemudian ada yang namanya kelenjar keringat. Itulah posisi di mana ada namanya kulit sebagai alat ekskresi. Jadi kelenjar keringat ini atau disebut juga dengan bahasa Latinnya, glandula sudorifera. Glandula sudorifera ini adalah nama lain dari kelenjar keringat. Di sana ada cairan yang dibentuk oleh tubuh kamu yang nanti isinya adalah air, garam, asam urat. Ada bahkan zat-zat kimia lain yang memang kadang-kadang bersinggungan atau bekerja sama dengan yang namanya ginjal. Jadi ketika ketika tubuh kamu dengan kondisi dingin, itu kulit itu akan menutup pori-porinya, sehingga yang lebih banyak kerja untuk mengeluarkan air adalah ginjal. Tapi ketika kamu dalam kondisi panas, maka ginjal kamu lebih sedikit mengerjakan urin,
lebih banyak untuk dikerjakan oleh kulit. Jadi keringat lebih banyak gitu. Jadi zat-zat bisa keluar memang bisa keluar jauh lebih efektif melalui ginjal, tapi bisa juga keluar melalui keringat kamu gitu. Nah, tapi ya kondisi keluarnya zat-zat itu tidak sebanyak apa yang dikeluarkan oleh si ginjal. Setiap kali pori-pori kamu melebar, setiap kali itu dia akan mengeluarkan yang namanya keringat kamu. Makanya kayaknya kok rasanya kok kayak tubuh kok kayaknya lebar itu tuh ya rasanya berarti pori-pori sedang terbuka. Terus di bagian si rambut itu sebenarnya dibungkus sama yang namanya bukan dibungkus ya, tapi akan ada di samping-sampingnya itu karena melalui pori-pori rambut itu akan keluar yang namanya kelenjar minyak atau disebut juga dengan glandula sebasea. Glandula sebasea ini itu berisikan minyak, bukan minyak yang diproduksi kayak minyak oli, bukan. Tapi minyak ini untuk melembabkan kulit kamu dari kekeringan. Tapi ada orang yang memproduksi minyaknya terlalu banyak hingga ada orang berkulit minyak, terutama di daerah wajah. Kondisi kayak gini gimana nih? Nah, karena dia minyak itu bersifat melembabkan, maka dia bersifat lengket. Kondisi seorang yang punya kelenjar minyak banyak itu akan mudah menempel kotoran, debu dan sebagainya. Sehingga orang-orang seperti ini harus selalu standby membersihkan wajah. Jadi kamu yang punya kondisi kulit yang terlalu berminyak, itu sediakanlah lap-lap anduk buat mengeringkan wajah kamu sehingga debu atau kotoran tidak menempel lama-lama dan akhirnya bisa menjadi jerawat gitu karena dia membungkus kotoran. Itu jerawat itu sebenarnya salah satu perlindungan bagi tubuh sebagai bagian dari alergi terhadap debu-debu ataupun kotoran gitu ya. Terus kemudian ada juga kelenjar minyaknya yang sedikit. Nah, ini bisa mengakibatkan kulit seorang yang kategori normal, tapi ada juga yang terlalu sedikit hingga mengakibatkan kulit seseorang menjadi kering. Nah, tapi tipe kulit yang epidermis dan dermisnya tipis, apalagi epidermisnya tipis, itu bisa mengakibatkan kulitnya terlalu sensitif. Bisa kelihatan yang namanya urat-urat gitu deh, kelihatan tuh yang kayak guratan-guratan gitu, kayak warna-warna kebiruan, betul pembuluh darah. Kondisi wajah yang seperti itu tuh dikatakan sebagai kulit sensitif. Kulit epidermisnya tipis. Kalau tipis, perlindungan ke dalamnya agak lebih sensitif. Jadi orang-orang seperti ini tidak boleh bermake up aneh-aneh. Jadi harus benar-benar dijaga agar tidak mengakibatkan alergi pada kulit. Gitu. Bisa mengakibatkan jerawat yang terlalu berlebih atau bahkan bisa sampai kulitnya terkelupas. Gitu. Ya. Terus kemudian ada yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darah ini memberikan yang namanya nutrisi, oksigen. Jadi kulit kamu tuh hidup, dia bukan benda mati. So dia diberikan nutrisi, diberikan zat-zat makanan, diberikan oksigen agar tetap bisa bekerja dengan bagus. Lalu kemudian di sana ada yang namanya saraf. Tadi sudah sempat saya sebutkan saraf di bagian ujung paling atas dari dermis dan dia berhubungan sama epidermis. Tapi ada juga saraf-saraf yang tidak hanya di posisi epidermis, tapi ada juga di dermis, ada juga di dermis bagian bawah. Nanti itu akan dipelajari di kelas 9 aja, oke? Yang pasti saraf ini berfungsi untuk menerima rangsangan, ya, rangsangan berupa sentuhan, berupa rasa dingin, panas, lalu kemudian ada juga tekanan itu maksudnya ada yang rasanya namanya takut, ada yang namanya rasanya pengen pipis, rasanya pengen BAB dan lain sebagainya. Lalu kita beranjak ke yang namanya jaringan ikat bawah kulit. Jaringan ikat bawah kulit itu sebenarnya batasnya kurang jelas, tetapi ditandai dengan adanya namanya jaringan lemak atau adiposa. Jaringan lemak ini itu adalah tumpukan-tumpukan lemak dari ketika kita makan dan minum, itu ada penyimpanan juga di bawah kulit. Seseorang yang tubuhnya gemuk, gendut, gembrot, ya nggak usah takut, nggak usah kecewa. Itu kamu punya jaringan lemak yang memang banyak. Jaringan lemak itu sebenarnya salah satu perannya adalah sebagai cadangan makanan, gitu.
Cadangan, namanya cadangan berarti kalau kamu nggak makan dia bisa dipakai. So orang-orang yang tubuhnya besar itu makanannya cadangan lebih banyak gitu. Jadi nggak usah kekhawatiran kalau misalnya kamu nggak makan. Terus si lemak ini juga berfungsi untuk melindungi kamu terhadap suhu dingin nih gitu. Jadi kalau kamu berada pada kondisi misalnya naik ke gunung atau ke tempat-tempat yang terlalu dingin gitu ya, terus kemudian kamu nggak ada selimut, cari dia orang gemuk, dia pasti sangat hangat gitu karena dia punya lapisan jaringan lemak yang berperan untuk melindungi tubuh dari suhu dingin gitu, dia bersifat hangat. Lalu jaringan lemak itu juga berfungsi sebagai pelindung atau bantalan terhadap benturan. Jadi kalau misalnya kamu terbentur itu nggak rasanya lebih sakit daripada orang yang kurus gitu ya. Terus jaringan lemak ini juga berfungsi juga sebagai pelindung yang namanya organ-organ dalam. Jadi nggak cuma benturan tapi juga pelindung dari organ dalam. Kayak misalnya jantung apa, tapi nggak boleh terlalu gemuk juga sih, tetap ya harus diatur, dijaga, bakar lemaknya gimana caranya, rajin-rajin olahraga, kemudian juga rajin-rajin mengatur pola makan. Kalau udah waktunya nggak makan tuh adalah pukul 8 itu karena pembakaran energinya udah nggak ada, jadi ya dia akan membentuk jadi namanya lemak gitu ya. Kulit sendiri sebenarnya punya fungsi-fungsi tersendiri. Apa saja fungsinya? Pertama, yang pasti dia itu adalah tempat keluarnya atau tempat menghasilkan keringat atau disebut sebagai ekskresi dari keringat. Oke, kita tumpuk-tumpuk aja ya karena gambarnya mungkin terlalu gede yaitu. Yang kedua, itu juga berperan untuk melindungi tubuh kamu. Baik secara mekanis itu apa? Secara fisik. Ya misalnya benturan tadi. Tapi bisa juga secara kimiawi kayak bahan-bahan yang terpapar tuh nggak langsung kena ke organ dalam atau ke bagian dalam gitu. Terus juga melindungi kulit kamu juga dari sinar matahari tadi gitu ya. Lalu yang ketiga itu bisa menjadi indera peraba. Nah itu tadi yang kata kita bilang itu yang saya tadi sempat sebutkan tentang rangsangan. Jadi dia merupakan indera peraba, indera sentuhan, indera penerima rabaan seperti itu. Lalu yang keempat itu ini nih. Nah ini adalah tempat untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Jadi di kulit kita itu ada provitamin. Provitamin itu apa maksudnya? Vitamin yang belum aktif. Dia akan diaktifkan menjadi vitamin D. Vitamin D itu berperan buat apa? Yang pasti paling utama adalah untuk pembentukan tulang. Itu sebabnya waktu you masih baby, masih anak-anak, masih imut-imut baru brojol berapa ya hitungan berapa hari ya, tapi setelah kamu melahir itu kemudian dibawa pulang, itu pasti sama ibu kamu dulu itu dijemur, bukan jam 12 siang ya, itu namanya bahaya gitu. Jadi ini akan membentuk yang namanya provitamin D menjadi vitamin D supaya tulang kamu itu menjadi memiliki vitamin untuk membentuk tulang secara sempurna gitu. Orang-orang yang kurang vitamin D itu bisa mengakibatkan gangguan-gangguan tulang seperti misalnya dalam hal ini kakinya rakitis, bisa mengalami yang namanya letter X, letter O gitu. Itu kenapa bayi dijemur, karena memang dia mau mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D yang berperan untuk pembentukan tulang. Selain daripada itu ada fungsi lainnya yaitu yang ada di jaring lemak tadi gitu. Itu saja mengenai kulit ya. Kita masuk dengan penyakit yang menyerang kulit. Saya nggak banyak, sebenarnya banyak sih yang menyerang kulit untuk penyakitnya, tapi nggak semuanya saya ungkapin ya. Yang pertama itu adalah yang tadi saya sebutin nih, kanker kulit. Jadi ini tuh kanker kulit, cancer ya, kanker kulit. Nah ya,
kanker kulitnya itu ada yang begini kondisinya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini gitu ya. Kenali dia kayak kulit terbakar, terus lama-lama yang dari kecil dia melebar. Tapi kanker kulit adalah salah satu kanker yang tidak menurun kepada anak gitu ya. Terus yang berikutnya ada yang namanya kalau tadi kan kalau kanker kulit disebabkan oleh penerimaan sinar UV yang berlebihan. Jadi kalau kamu berada di luar rumah, di terik-terik matahari, itu pakailah sunblock gitu ya. Kita bilang pelindung dari sinar matahari gitu. Kalau ini adalah penyakit yang kita sebut dengan kusta. Ya. Kusta ini sebenarnya adalah infeksi dari bakteri. Kusta itu dikenal juga dengan yang namanya lepra, ya, infeksi bakteri yang disebut dengan Mycobacterium leprae. Ya, jadi ini mengakibatkan kamu lama-lama kulitnya kayak apa ya? Mulai bintik-bintik merah ruam-ruam, lama-lama dia kayak digerogotin kayak membusuk gitu, sehingga akhirnya lama-lama orang tuh sampai diamputasi karena mengalami pembusukan nih kayak gini nih tuh ya. Ini menular ya, jadi orang-orang seperti ini memang harus diisolasi itu untuk menghentikan penyebaran, atau dalam hal ini untuk menghindari agar tidak menular pada orang-orang yang lain. Tuh. Terus ya, berikutnya kita akan bicara tentang organ ketiga yang kita sebut dengan paru-paru, atau bahasa latinnya bilang pulmo. Paru-paru ini sudah kita bahas di materi sistem pernafasan, tapi saya sedikit ulik dikit aja, nggak banyak-banyak. Kenapa sih paru-paru itu disebut sebagai sistem ekskresi padahal dia itu adalah bagian dari sistem pernafasan? Jadi sebenarnya gini loh, saat kamu memasukkan oksigen ke dalam tubuh ya, oksigen masuk nih ya, kita bilang diikat di alveolus oleh yang namanya hemoglobin atau Hb, ya kan? Nah, ini sebenarnya yang namanya bernafas. Hingga kemudian oksigen dipakai oleh tubuh, oleh sel. Dalam hal ini, oksigen dipakai oleh sel untuk tadi yang saya sebutkan di materi ginjal, di materi sebelumnya, yakni di ginjal, bahwa ketika kamu makan, makanan kamu itu akan dibakar. Proses ini disebut dengan oksidasi atau pembakaran makanan gitu. Oksigen, dengan bantuan oksigen. Nah, ini yang namanya bernafas. Tapi selain daripada makanan, kan ada zat yang dihasilkan, zat sisa berupa CO2 dan juga H2O. Nah, zat ini adalah zat yang harus dikeluarkan, sehingga ini bukan bernafas, jadinya disebutlah dengan ekskresi gitu. CO2 ini keluar melalui 3 bentuk. Ada yang keluar di mana H2O akan bergabung dengan CO2 menjadi yang namanya H2CO3. Itu dari mana? H2O ada O2 plus 1, O3, C-nya ada 1, jadinya CO3. Ini dibacanya asam bikarbonat. Gitu. Lalu yang kedua, si CO2 itu bisa keluar dengan bantuan hemoglobin. Jadi hemoglobin itu bisa mengikat oksigen menjadi HbO2, bisa mengikat CO2 menjadi HbCO2, bisa mengikat yang namanya CO yang menjadi HbCO. Ini karbon monoksida, ini berbahaya ya. Kalau ini ketika kamu ngambil oksigen, ini ketika CO2 mau dikeluarkan gitu. Jadi dia akan membentuk yang namanya HbCO2, dibacanya karbaminohemoglobin. Ya.
Nah, ada lagi ini akan keluar ya, keluar menjadi yang namanya dia bergabung dengan OH-. Jadi ada namanya CO2 bergabung sama yang namanya OH- gitu. Nah, ini itu akan membentuk yang namanya HCO3-. Bacanya ion bikarbonat. Nah, ini sifatnya asam. Ada yang sifatnya basa ketika CO2 berikatan sama H+, membentuk yang namanya HCO2+. Nah, ini jatuhnya juga ion. Tapi ini sifatnya basa, kalau tadi sifatnya asam. Gitu ya. Jadi CO2 ini adalah zat yang sifatnya dikatakan dikeluarkan, maka dia bukan bernafas, sebenarnya sebutannya adalah ekskresi. Tapi seringnya memang disebutnya dengan bagian dari pernafasan. Kenapa? Karena ada yang masuk, ada yang keluar. Yang masuk itu oksigen, yang keluar itu CO2. Proses itu terjadinya di mana? Di bagian paling kecil-kecil yang disebut dengan gelembung. Kalau di materi pernafasan kemarin kita bicaranya sama yang namanya alveolus atau gelembung paru-paru. Di sana ada yang namanya pembuluh darah. Di sanalah terjadi difusi. Apa itu difusi? Pertukaran antara pertukaran konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Di luar tubuh itu oksigen rendah, di dalam tubuh oksigennya di luar tubuh oksigennya tinggi, di dalam tubuh kondisi oksigennya rendah. Maka oksigen tinggi pindah ke oksigen yang rendah, maka oksigen masuk. CO2 di dalam itu tinggi, di luar itu rendah, maka CO2 pindah dari dalam keluar. Itu adalah proses yang namanya difusi gitu. Ya, jadi bernafas itu ketika oksigen masuk, CO2 keluar, itu disebutnya dengan bagian dari ekskresi. Maka paru-paru punya dua fungsi, sebagai alat pernafasan tapi juga sebagai alat ekskresi gitu. Sementara untuk penyakit yang menyerang paru-paru kita sudah sempat bahas di materi pernafasan juga. Ya, ada namanya TBC, ada yang namanya emfisema, ada yang namanya pneumonia, ada yang namanya bronkitis, ada yang namanya sinusitis dan lain sebagainya. Tapi saya mau banget bahas ini nih. Apa sih nih? Sebenarnya ini perkembangan sih ya, nggak langsung to the point. Ini apa? Ini daging kah? Nah, ini paru-paru nih. Ini paru-paru yang tidak sehat. Ini paru-paru yang sehat. Warnanya beda ya Bu, Pak. Ini kenapa kok nggak sehat? Ya terpapar sama asap. Wah, asap apa? Asap rokok ya Bapak Ibu. Kenapa kok saya bahasnya ini? Karena memang organ yang paling fatal, yang paling vital itu maksudnya yang paling penting, yang langsung berhubungan dengan asap rokok adalah paru-paru. Jadi ketika kamu menghisap paru-paru atau mengkonsumsi atau menjadi perokok aktif ya, atau orang-orang yang merokok, nah paru-paru kamu itu akan menghisap asap. Asapnya itu tuh masuk ke dalam dan membuat paru-paru kamu yang warnanya tadinya cerah, merah, merekah, merona bagaikan saya yang sedang cerah itu menjadi gelap. Apakah bagus seperti itu? Ya tidak, jelas tidak gitu loh. Nah, ini ya dampaknya itu panjang dan lebar. Paling dampaknya itu adalah, paling utamanya adalah kanker paru-paru. Apa sih kalau sampai ke paru-paru? Kanker itu apa sih? Kanker itu adalah pembelahan sel yang tidak terkendali. Sel yang harusnya berkembang dari 1 jadi 2
dia bisa lebih daripada itu gitu loh. Lama-lama nih dia akan autoimun, apa itu, menyerang dirinya sendiri. Dampaknya apa? Paru-paru yang tadinya ukurannya gede lama-lama jadi kecil menciut gitu, habis. Nah kalau udah kondisi kayak gini mau bilang apa? Ini tahu nggak, ini ada selang-selang. Ini ada orang yang kayak gini dipasang-pasang selang gini karena dia menganggap ini, maksudnya ini trachea. Tapi ada orang yang akhirnya harus dipasang langsung selang ke sini, tapi keluarnya di mana tahu nggak? Di leher. Ada lubang karena dia udah nggak bisa mampu lagi. Ini kondisi-kondisi yang kayak gini harus hati-hati. Itu saran saya buat kalian yang ngerokok, apalagi kamu nih yang bener-bener susah banget dikasih tahu. Sayangnya deh dari kamu sendiri. Jangan selalu bilang saya tuh ini anak baik, tapi ngerokok gitu. Karena kamu sudah tidak menjadi anak baik ketika kamu merusak tubuh kamu sendiri gitu loh. Jadi katakan diri kamu baik dengan mulai menjaga diri kamu sendiri, menjaga kesehatan kamu gitu. Kamu masih anak-anak. Saya mau bilang sih, maunya ya jangan sampai dewasa gitu, jangan ngerokok ya. Bahkan kamu itu ketika ngerokok tuh kamu nggak cuma merusak diri kamu sendiri, tapi juga kamu akan merusak diri orang lain. Karena orang lain itu menjadi perokok pasif, perokok yang tidak merokok, tapi dia menghirup rokok yang kamu hirup. Itu masih jauh lebih berbahaya lagi daripada yang merokok. Tapi bukan berarti juga kamu merokok. Lebih baik daripada merusak diri kita sendiri atau bahkan merusak sekeliling kita ya, lebih baik. Udah banyak kok kasusnya gitu loh, nggak usah kemana-mana, cek aja banyak kasus yang sudah ditimbulkan oleh rokok gitu ya. Jadi selalu jagalah kesehatan paru-paru kamu supaya tetap sehat. Gimana caranya? Ya pasti jauhilah yang paling gampang adalah jangan merokok. Kalau ada yang merokok gimana? Ingetin gitu ya, ingetin selalu, jaga diri selalu gitu. Oke, kalau perlu kalau udah merokok tuh kamu gunakan masker kayak zaman sekarang corona gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya di hati atau hepar ya, atau liver. Hati yang mana nih? Yang ini nih, ini tampak dari bawah nih ya gitu. Hati kita ini sebenarnya punya ciri-ciri. Bentar ya. Banyak titik. Nah, aduh, ntar hapus nih dulu ya, bentar ya, kita harus hapus dulu titik-titiknya banyak. Oke. Jadi paru-paru kamu ini punya ciri ya. Yang pertama, ciri-cirinya yang pertama adalah paru-paru kamu itu merupakan organ yang paling besar atau disebutnya organ terbesar dari tubuh, yang ukurannya kurang lebih pada orang dewasa kalau ditimbang masanya 2 kg. Gede. Dia menempati letaknya bentar ya. Jadi yang kedua, bentar ya, mungkin tanya kenapa nggak bisa. Salah.
Oke. Yang kedua, oke, saya ganti dulu aja. Ciri-cirinya, yang pertama dia adalah organ terbesar dengan ukuran kurang lebih 2 kg. Ya, kurang lebih. Yang kedua itu dia letaknya di rongga perut di sebelah kanan. Dia berada di atas ginjal dan berada di bawah paru-paru gitu. Diafragma, di bawah diafragma sebelah kanan ya. Jadi dia menempati organ terbesar. Kenapa kok kemarin ginjal lebih rendah posisi kanan? Karena memang yang kanan ditempati oleh yang organ besar yang namanya hati. Jadi saat dia berkembang, yang kanan nggak terlalu tinggi, setinggi pada organ ginjal sebelah kiri gitu. Yang ketiga, hati kamu ini punya warna merah kecoklatan. Ya, maka dibilang banyak orang yang bilang begini, warnanya merah hati, itu maksudnya merah kecoklatan gitu. Yang keempat itu adalah kamu lihat nih ada yang namanya garis putih nih ya. Ini disebutnya adalah sekat. Ini sekat ini memisahkan, jadinya seakan-akan hati itu ada dua gitu. Satu, ini dua gitu kan. Nah padahal mah sebenarnya satu, dia gabung gitu. Jadi itu seakan-akan dia dipisahkan oleh sekat, membentuklah namanya lobus. Maka dikatakan dia memiliki dua lobus, di mana lobus ini yang kanan itu lebih besar daripada lobus kiri gitu. Terus berikutnya adalah si hati kamu ini itu punya kantung, memiliki yang namanya kantung, memiliki kantung empedu. Ini ya yang berisikan cairan empedu. Yang manakah kantung empedu itu nih? Yang ini nih, warnanya hijau nih ya. Ini kantung empedu. Nanti kantung empedu punya saluran karena dia akan keluar melalui dua hal. Ada melalui yang namanya ginjal, ini membentuk warna urin tuh jadi kuning. Ada yang melalui feses atau dalam hal ini tinja atau BAB itu menjadi warnanya kecoklatan. Maka dikenal yang namanya bilirubin sama biliverdin. Nanti kita akan bahas ya, kecoklatan. Tuh, oke. Itu mengenai ciri-ciri hati. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja yang menjadi fungsi dari hati gitu ya. Fungsi hati itu pertama adalah fungsi hati itu cukup banyak gitu. Dan ini sangat-sangat penting banget untuk kamu jaga gitu ya. Yang pertama itu yang pasti sesuai dengan bagian dari materi ini bahwa dia adalah ekskresi dari cairan empedu. Jadi dia akan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu ini sebenarnya adalah pembongkaran. Pembongkaran apa? Sel darah merah. Jadi kalau kamu ingat di pelajaran tentang peredaran darah ada namanya sel darah merah. Sel darah merah itu punya umur usia maksimal kurang lebih 120 hari. Ketika dia 120 hari dia akan rusak. Ketika dia rusak dia wajib dibongkar. Dibongkarnya ini ada di dua, ada di hati dan juga di limpa. Nah ketika dia membongkar ini akan membentuk yang namanya tadi saya sempat sebutin sama kamu, bilirubin sama biliverdin. Inilah yang menjadi pemberi warna bagi urin dan juga feses kamu yang menjadi warna kecoklatan dan warna kekuningan gitu. Kemudian selain daripada itu, yang kedua adalah
bahwa hati kamu itu berfungsi untuk menetralkan racun. Menetralkan itu apa maksudnya? Bukan menghilangkan tapi mengubah dari yang beracun menjadi tidak beracun. Ada zat yang dihasilkan oleh tubuh kita ketika beraktivitas yang disebut dengan H2O2, atau bahasa canggihnya itu namanya oksigen, salah, maaf, hidrogen, jadi kelewat. Namanya hidrogen peroksida. Nah, kita punya hati menghasilkan punya enzim. Namanya disebut dengan enzim katalase. Enzim ini akan mengubah H2O2 menjadi H2O, menjadi air, dan menjadi oksigen. Sehingga yang tadinya beracun, ini beracun nih bagi tubuh nih, menjadi tidak beracun. Nah, itu adalah fungsi dari hati yang kedua. Lalu ada lagi fungsi yang lain berikutnya, apa itu? Yang ketiga, ya. Yang ketiga, fungsi hati itu adalah untuk tempat mengubah provitamin. Nah, kalau kamu pernah mendengar vitamin A, tempat produksi sebenarnya ada di hati. Nah, nanti dia akan diaktifkan oleh hati kamu menjadi vitamin A, dan ini berperan buat salah satunya ke mata kamu. Seseorang yang kekurangan vitamin A pada ibu-ibu hamil itu bisa mengakibatkan yang pendarahan loh. Makanya ada orang-orang sampai konsumsi wortel biar matanya nggak rabun senja, nggak rabun, kayak ngebayangin tuh matanya jadi miopi atau hipermetropi atau bahkan rabun senja. Sebutannya rabun senja itu apa? Ketika sore-sore tuh dia matanya susah melihat gitu waktu-waktu sore hari. Terus kemudian ada sampai pendarahan. Nah, itu sebenarnya bentuk adalah hati. Tapi ketika seseorang tidak menjaga hatinya dengan baik dan benar, provitamin A ini kurang baik dibentuk. Makanya banyak-banyak menjaga hati. Gimana caranya? Ntar saya sebutin. Yang keempat itu juga untuk membentuk yang namanya protrombin dan fibrinogen. Apa itu protrombin dan fibrinogen? Saya ingetin lagi nih, ini ada di materi peredaran darah. Kalau kamu ingat dengan namanya keping-keping darah, ya, keping-keping darah atau dikenal juga dengan trombosit, ya, ini adalah fungsinya untuk pembekuan darah. Jadi kalau misalnya kamu luka terus kamu ngeluarin darah, nah darah itu kan lama-lama akan mengering, namanya membeku. Proses itu dibutuhkan yang namanya protrombin sama fibrinogen, itu dibentuk juga sama hati. Yang kelima adalah untuk mengubah gula darah menjadi gula otot. Gula darah menjadi gula otot. Kalau misalnya kita bilangnya adalah saat kamu makan, pernah udah saya bahas di materi kemarin ginjal, bahwa ketika kamu makan maka darah kamu itu akan mengandung banyak gula. Gula itu tidak boleh akan diubah menjadi energi, tapi tidak semuanya buat jadi energi, maka akan diturunkan, akan diubah menjadi gula otot. Makanya saat kamu yang puasa itu kok bisa tahan nggak makan, karena kamu punya gula otot yang kamu pakai untuk beraktivitas. Nah, ini salah satunya adalah dengan jalan mengubah lagi, nanti gula otot itu akan diubah lagi jadi gula darah gitu. Jadi saat gula darah diubah jadi gula otot, dia memakai hormon insulin. Tapi saat kamu mengubah gula otot menjadi gula darah, itu kamu menggunakan hormon yang namanya glukagon. Nah, hormon ini nanti akan membuat gula otot kamu itu dibakar menjadi gula darah, sehingga otot-otot kamu akan lemes, ya kan? Makanya orang-orang yang itu kan rasa lemes ototnya karena dibakar. Nah, tapi untuk mengembalikan otot-otot kamu yang lemas ini, makanya waktu berbuka itu kamu akan minum yang manis-manis gitu kan, untuk mengembalikan gula darah kamu lagi menjadi gula otot gitu. Itu fungsi yang kelima. Fungsi yang keenam nih,
untuk tempat pembentukan yang namanya sel-sel darah saat kamu masih dalam kandungan atau masih janin atau masih jabang bayi, masih di perut make ya. Jadi sel darah merah itu salah satunya dibentuk oleh yang namanya hati waktu kamu di janin, tapi seketika kamu lahir itu digantikan oleh sumsum tulang. Tulang itu apa? Tulang-tulang kamu, di sana ada pembentukan sel-sel darah. Terakhir adalah yang ketujuh. Yang ketujuh, fungsi dari kulit hati kamu atau hepar kamu adalah untuk tempat pembentukan urea. Urea itu apa? Itu keluar di ginjal tuh kemarin tuh. Ya, urea itu adalah zat-zat yang dibentuk dari protein yang sudah rusak. Jadi sama kayak misalnya sel darah merah yang tadi, sel darah merah kalau rusak akan dibongkar. Urea juga kalau protein kalau rusak juga harus dibongkar. Dibongkarnya ini menjadilah namanya protein yang rusak. Ketika dia rusak, dia akan dibentuk menjadi yang namanya urea. Ya, protein yang rusak akan dibentuk menjadi yang namanya urea. Itulah 7 fungsi penting. Tapi hati ini bekerja baik apabila kamu istirahat yang cukup, kamu tidak mengkonsumsi obat-obatan yang berlebihan di luar anjuran dokter ataupun dosis-dosis yang tinggi, bahkan tidak mengkonsumsi alkohol. Kalau kamu banyak mengkonsumsi minuman-minuman bersenyawa-senyawa kimia atau bersenyawa-senyawa yang berwarna, itu bisa merusak kerja hati kamu. Apalagi kalau kamu kurang istirahat, nah hati kamu gak bisa bekerja dengan baik. Dampaknya apa? Fungsi-fungsi yang tadi menetralkan racun, kemudian membentuk cairan empedu dan lain sebagainya gak bekerja secara optimal, bahkan membentuk si vitamin A juga gak bagus. Nah ini bisa diakibatkan oleh kondisi kamu yang menjaga hati tidak dengan baik gitu. Jadi syarat menjaga hati ini agar baik gimana? Rajin-rajinlah makan makanan sehat, minum minuman air putih banyak-banyak, terus kemudian juga tidak mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan yang berbahaya atau yang berlebihan, termasuk harus menjaga pola hidup kamu dengan benar, gaya hidup seperti istirahat ya, jangan begadang, main game melulu itu. Nah itu harus dijaga hatinya supaya sehat. Oke, itu karena kalau enggak, nah dampaknya itu adalah ke penyakit yang namanya, orang bilangnya kadang-kadang bilangnya namanya liver gitu. Nih, kita kenalnya bisa jadi namanya hepatitis. Hepatitis itu disebabkan oleh virus. Hepatitis itu macam-macam, ada hepatitis A, ada hepatitis B, hepatitis C, sampai ada bilangnya sampai G loh. Tapi yang di Indonesia sih sampai C doang gitu ya. Nah, hepatitis C A ini biasanya karena kurangi istirahat ya. Jadi dia memang orang kalau udah kena hepatitis A suruhnya apa? Bed rest. Ya, dia itu adalah beristirahat di tempat tidur. Kemudian hepatitis C sudah ada obatnya, memang antivirus C, tapi yang B ini yang agak paling berbahaya dan sifatnya bisa mengakibatkan sirosis. Sirosis itu apa? Sirosis itu namanya pengerasan hati. Gimana rasanya? Jadi nanti di bagian rongga perut kamu sebelah kanan itu akan terasa sakit itu. Jadi sebelah kanan, lalu kemudian ketika ditekan kok keras, nah itu ada pengerasan tuh, sirosis tuh. Kalau kayak gitu gimana? Udah susah, udah bisa mengakibatkan kematian sampai kepada yang namanya kanker hati, karsikom hepatoseluler karsikoma, itu maksudnya adalah kanker hati itu. Gimana sih caranya supaya sehat hatinya? Ya tadi yang saya sebutin tuh. Itu saja materi untuk kita hari ini, mudah-mudahan kalian bisa paham
2 sesi kita sudah belajar tentang ginjal pada pertemuan sebelumnya, dan hari ini kita sudah bahas tentang 3 organ lainnya yang berperan dalam ekskresi, yakni hati, paru-paru, dan juga kulit. Oke, terima kasih. Thanks for watching and see you. Bye bye.